kalangan jamet. Kalau gue bukan ketemu lagi sih. Apa? Bukan ketemu lagi tapi Berteman. berteman. Bukan bermusuhan kan? Bukan bermusuhan. Halo semuanya, welcome back to Tiso. Basah. Oh. Itu refreshing banget. Kita udah lama banget gak kayak gitu. Parah men. Kita udah lama banget take. Jadi terakhir kita take itu kapan? Udah lama ya? Sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Ternyata abang produser langsung respon. Karena dia kangen sama kita sebenarnya. Enough basa-basi. Kalian tuh ngomong apa? Hari ini kita mau bahas apa sih? Oh iya, gue nanya aja. Oh iya udah. Hari ini kita mau bahas apa Mas Jaseng? Hari ini kita mau bahas Gen Z. Slay. Girl boss. Gen Z itu apa? Gen Zidan. Gen Zidan. Gen Zidan itu maksudnya adalah kalian semua. Gen Z itu anak-anak gua. My God. Daddy chill. Daddy chill. Slay. Girl boss. Girl boss. Najis. Kita kan ngomongin Gen Z. Emang ruang lingkupnya kita bakal ngomongin apa aja sih Gen Z? Jadi gini. Sebelum kita mulai, Oke. gue pengen nge-disclaimer aja. Oke. Gue nggak terlalu paham banyak soal Gen Z in general atau apapun yang mau kita omongin hari ini. Gitu. Dan gua paham banget. Dan lu paham banget. Gua paham Gue bakal jadi interviewer karena gue HR. Okay. The stare goes crazy. Sebelum kita mulai di sini di studio ini sekarang lagi banyak banget orang di belakang layar. Nah, tuh berisik Masak air. masak air. Rame banget kan? Takbir. Allah. Jangan kencang-kencang ntar meledak. Oh iya. Haleluya. Jadi kayak rame banget sebenarnya di belakang layar tuh. Anyway, kita hari ini ada 2 persona yang berbeda. Yoi. Ya. Kalau Karena bentrok mulu. Kita rasti banget ya. Iya, makanya. Ngapa? Lu dulu deh. Jadi hari ini kita mau cosplay. Cosplay jadi apa? Kalau gue jadi anak yang kayak dugem banget gitu. Woi, Gen Z dugem. Gen Z dugem. Kalau lu gue Gen Z hari apa? ini sebagai jadi Gen Z athlete. Gen Z outfit. Iya. Anak-anak sport Sport. as fuck. Iya, betul. Makanya gue pakai baju bola, terus gue pakai sarung tangan satu doang. Kenapa satu lagi enggak, Mas? Tangannya buat apa emang? Kalau satu boleh lagi? tahu, iya. Enggak. Ternyata olahraganya sampai sana. Hey, itu namanya content purposes. Okay. Content purposes. My bad. Jadi kalau misalkan gue nanti ngomongnya kayak rada offside, sorry banget itu karakter berarti. Gitu aja. Mendarah daging. Kalau di offset lu angkat ini. Iya kan? Iya, angkat bendera. Kan Ada lu bendera. Pakai lighting enggak, jangan. Ayo, pendalaman karakter dari dia nih. 5, 4, 3, 2, 1. Udah, gue jadi menjiwai. Oke, enggak usah basa-basi lagi ya. Gen Z. Hmm. Menurut lu menurut orang kayak gimana? Menurut lu Gen Z itu identik dengan apa? Gen Z itu kalau menurut gue identik dengan dugem. Karena gue harus tiap hari ngasih makan story IG gue. Invitation untuk dugem. Invitation Iya untuk live music. Iya lagi, gue sering banget ngeliat story. You are invited to. You are invited to. Apalagi waktu New Year kemarin, anjing anaknya banyak banget. Karena gini. Udah gitu minumnya gratis semua. Karena gini men. Nah itu dia. Kelebihan dari orang-orang yang dapat invitation. Enggak, kelebihan dari TikToker. Enggak. Mencoba merendah. Udah gue tau. Ya. Gue tau lu pengen ngomong sono. Apa? Kelebihan dari TikTokers bener banget. Iya benar kan? Gue pengen kayak. Gue gak pengen sombong tapi kayak gimana ya? Enggak, biasanya kalau orang ngomong gue gak pengen sombong biasanya anjing. Tuh, ketawanya aja sombong banget. Iya. Tapi kayak gini loh. Dapat nyokapnya. Gue kalau ngupload story gitu gue ngerasa lebih tinggi daripada orang lain aja sih. God damn. Gue di invite gitu, gue dapat minuman gratis ya nggak? Yang sebelumnya tadi bilang tadi nggak mau sombong.
Itu kan itu humble bragging. Nah, lu harus tahu Kontradiksi. istilah. Lu tahu harus istilah humble bragging itu kayak humble sebenarnya bangsat gitu. Ya kayak sebelah gue ini. Iya. Humble bragging. Gue kan menjiwai. Nah gitu tuh, gue harus lah setiap minggu itu upload at least 3 kali Buset. 3 kali. invitation. Tapi kalau misalkan 3 kali, lo upload 3 kali. 3 kali. Apa? Enggak, misalkan lo upload 3 kali nih Hmm. dalam sehari. Itu dalam hari itu tiga-tiganya lu datengin atau kayak Enggak dong. Buat status aja. Biar kayak anjir demi apa nih anak di invite mulu, bre. anjir jaseng dugem man. Kayak anjir you're invited to Fairground SCBD. Hey, goddamn. Goddamn. Let Gak these ada. people know. Let these people Iya, know. let these people know lah. Let these people know Kalau about gue the lebih shop. dari mereka gitu loh. Hey. Seperti Mario Bros. Yahoo. Yang mana tuh? Itu agak bahaya nggak tuh? Enggak lah. Nggak apa. Mario Bros kan friendly. Friendly, tapi Tidak suka menendang bola. salah. Salah. Tidak suka wanita berumur Agnes Monica. Itu dia. Underage. Jangan berbahaya. Jangan. Nanti bahaya. digerebek orang pajak. Salah lagi. Saya pakai kacamata. This guys, saya bukan siapa-siapa, saya karakter. Oke. karakter, itu persona. Persona, bro. Anjing. Gitu kalau dari gue kayak gitu. Nah, kalau dari lu kayak gimana? Gen Enggak. Z menurut lu kayak gimana? Gen Z menurut gua, Hmm. gua karena merepresentasikan atlet ya. Hmm. Atlet Gen Z. Gak atlet juga sih, orang gua buncit nih dong. Kalau gua kan sebenarnya bukan lagi ngetrend sih ya, tapi lebih apa enaknya ngomongnya. Orang-orang tuh lagi banyak yang main bola mini soccer ya kan, kayak kita mau booking lapangannya susah banget anjingnya nggak sih? Iya, parah coba. Iya, jadi gue tuh bisa mengkorelasikan Gen Z dengan olahraga seperti sepak bola, sepak bola, mini soccer, basket, tenis tuh ini menurut gue apa? gimana? Menurut gue tenis tuh Gen Z banget gak sih? Iya sih, bisa dibilang. Tapi Kayak- kakek gue main tenis. Oh iya juga ya. Itu lebih ke late bloomer kali ya. Damn. Ya gue ngeliatnya tenis tuh sebagai olahraga Gen Z yang kayak baru booming remaja-remaja mainin gitu. Karena gini sih, gue ngeliat faktor yang kayak tiba-tiba tenis. Tiba-tiba tenis itu kan Jadi- kedorong banget tuh gara-gara dia. Nah, Ah, Vindes. Jadi kayak, dan sekarang juga gue ngeliat story misalnya teman-teman gue Hmm. yang tadinya sama sekali nggak ada background olahraga, Hmm. tapi waktu gue ngeliat kayak lagi main tenis, lagi apa tuh namanya, apa main tenis sama coach gitu, bukannya kayak main-main biasa Oh, doang. main biasa doang. Iya, kayak main-main serius gitu. Iya. Ternyata gue follow-nya Nadal. Bukan nih, salah. Apa sih? Ketawa dong anjing. Ketawa. Gitu dia. Gimana sih? Terus apa yang pengen lo tahu kan katanya tadi awalnya nggak tahu katanya tentang Gen Z. Jadi lo pengen ngulik-ngulik apa tentang Gen Z? Lo kan di sini ada narasumber anak tukang dugem banget nih. Anak SCBD, anak Senopati, anak Kemang. Nah, tiga-tiganya ada di gua. Tiga-tiganya. Ini anak jaksel banget ini. Parah. Kalau Gua nggak main lu ke- kan ini kan suka dugem. Ya, parah. Oke. Emang biasanya lu dugem gimana sih? Dan kalau dugem ngapain? Gue tuh kalau biasanya ke Senopati sih kayak buka-buka Bacardi lah dikit. Terus kayak kalau dugem nyari cewek lah. Ceweknya jaseng denger nggak? Ini harus dijaga nih. Ceweknya jaseng. Ntar cowoknya dikondisikan. Pakai nanya. Oke, nah. Terus nggak gue pengen ke aspek nyari ceweknya deh. Apa? Emang Ini menarik. nggak, emang kan gue tuh biasanya kalau nyari cewek Hmm. ya bukan di tempat-tempat yang kayak begitu dong ya nggak. Hmm. Nah maksudnya proses pencarian cewek di tempat dugem itu gimana? Kayak apakah lagi mabok lu Riz Karena atau lagi mabok lu J? itu. Offside. Kalau gue ya sebagai anak yang Lino. dugem banget, gue kayak harus tipsi dulu dikit kayak
Biasanya kalau tim sedikit Riza keluar. Keluar men. iya, bener. Kayak lu pede gitu. Kenalan hai. Where Nama lu siapa? kita reenact scene mau nggak? Boleh. Deketin anjing. Oh ya. Kita boleh. next ini. Misalkan gue ceweknya, gue cewek Ya. dugem ya. Hmm. Lu mau ngeris gue gitu misalnya. Ini minumannya kayak. Gue kayak Kapan nanya anjing? Halo. kenapa mas? Nama kamu siapa? April. April. Kamu hari ini sendirian aja? Iya mas. Oh. Teman-teman kamu mana? Gak ada. Nggak ada, aku sendirian aja. Oh. Pulang bareng siapa? Nggak ada mas. Ke apartemen aku aja yuk. Boleh. Nah, gitu men. Jit, gue mau nanya. Gitu, men. Gue mau nanya. Apa? Itu kan berlaku di orang-orang tertentu kan? Ya. Kalau orang kayak gue gimana? Jadi kalau untuk orang-orang introvert Hmm. itu ada unspoken reason. Jadi gue kayak siapa namanya? Gimana? Tolong. Lu cukup dengan diam di meja, lu kayak gini-gini aja. Lu so asik ya, gue ingin pala lu aja ya. Iya, semua. Tapi gue gak minum gitu. Bisa gak ada? Nggak apa-apa. Coca-Cola minumnya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, kalau zero juga enggak apa-apa. Oke. Oke, gue coba. Ntar. Bisa. Wedang ronde juga nggak apa. Yang penting kuncinya adalah yang nomor satu adalah asik aja udah. Asikin aja. Iya. Asikin aja. Kayak asikin aja Bret, anjing. Ya, aduh keluar. Der. Enggak, tapi kan kalau misalkan nyari cewek di itu kan kayak nggak bener gitu. Itu kan lebih ke one night stand nggak sih dibanding Kalau bisa dibilang ya. hubungan gitu. Oh jadi kita gak bisa nyari cewek untuk jangka panjang gitu, punya hubungan. Iya harus iya, harus kalau- nyari banget nggak sih? Kayak harus trial dan error. Jadi kayak sampel lu harus banyak. Jadi Oke. kalau menurut gua kalau lu mau nyari yang long last lebih jauh lebih mending nyarinya di dating apps. Oh, Udah seperti tahu. episode ini. Seperti episode yang lalu. Yo, Thumbnailnya ada di sini. Thumbnailnya goyang-goyang. Kasihan editor. Capek ngedit. Thumbnailnya kelap-kelip. Kayak lampu disco. Iya ntar gue bayar nggak apa-apa. Lanjut. Nggak, kalau gue pengen ini. Gue pengen touch on yang baru viral kemarin. Apa tuh? Nggak tahu kemarin apa enggak sih. Hmm. Jadi Jadi Persija Persija versus Persib Persib. itu direlokasikan ke tempat lain karena GPK dipakai buat Blackpink. Nah, ini kita kontradiktif nih. Lu kan anaknya olahraga banget. Iya. Gue kan anaknya musik banget, Iya. banget anjing. Tapi untuk Jennie apapun aku lakukan. Jenny. Enggak, apa kalau menurut gua Ini Gen Z banget, Gen Z war ini. kalau di sisi olahraga gua kayak ya gua pasti pengennya Persija sama Persib di GBK. Karena ya itu kan kandangnya Persija. Jadi kayak mau seberapapun bayarnya Blackpink atau kayak tim ininya pelaksananya ngebayar ya tetap harus diutamain Persija gitu. Karena itu Persija. Tapi kalau sisi adilnya gue ya siapa yang bayar lebih banyak duluan sih? Iyalah. Pasti Blackpink dan Oke. kayak demand-nya nih lu gini ya. Lebih banyak demand nonton Blackpink atau nonton Persija lawan Persib? Blackpink. Nyait Blackpink Gitu in loh. your area gitu. Iya, loh. gitu. Lebih banyak. gitu. Kalau gua nanti gitu. Kalau lu nanti gimana? Kalau gue ngeliatnya kan aku anaknya Jisoo banget. Iya, jadi kayak Jisoo. Jenny better bro. Jadi ya pokoknya itulah Jenny better. berempat itulah. Berempat kan? Berempat. Berempat. Jangan diserang ya. Gua Oh iya bener. berempat. Bahaya banget nih. Iya bahaya banget. Hati-hati. Gitu. Kalau gue pihak Blackpink sih kayak ngapain diributin? Kan bookingnya udah jauh-jauh hari anjir. Iya sih, bener sih. Gue nggak melihat dari sisi ekonomi ya, tapi maksudnya kayak ini kan udah kayak misalkan booking lapangan nih. Ya booking lapangan kan udah mereka duluan. Kenapa Iya. tiba-tiba bisa hak prerogatif tiba-tiba dia ini? Dan juga kan gak mungkin kayak Blackpink yang direlokasikan kayak Atau Blackpink, Blackpink aja. di Pakansari kan gak Iya, ada nggak anjing mungkin maksudnya. Apa Blackpink aja yang main bola lawan Persib? Gimana? Blackpink di Stadion Lebak Bulus gitu Iya. gak ada anjing. Enggak dong. Jadi kayak emang harus di stadion segede GBK atau mungkin JIS lah gitu. Ngomongin tentang Blackpink dan Persija ini kan Blackpink itu kan ada yang dia kan masuk ke type of genre musik kalau bisa dibilang K-pop. Lagi ngetren banget kan. Betul. Nah, kalau gue ngeliat sekarang tuh banyak banget Gen Z itu variatif banget sih dalam hal musik ya. Contohnya gimana? Kayak kan kemarin lagi baru banget itu hari ini itu hari terakhir dari Everblast Music. Everblast Music itu kan
musik yang emo banget lah, ada Simple Emo. Plan, ada Red Jumpsuit, Hubastang. Hubastang. Bastong. Aduh. Nah kayak gitu. Sekarang kan Iya makanya kan gue bilang aduh tadi anjing nggak dilanjutin goblok. Gak dapat uang nanti. Oh. sabar. Oke, nah kayak gitu. Jadi kalau gua ngeliatnya tuh anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh variatif banget sih. Ada yang sukanya emo, ada yang sukanya mungkin Y2K. Y2K kalian tuh Y2K apa? Enggak tahu bro. Year 2000 bro. Oh. Iya, mereka tuh sukanya yang kayak The Massive. Oh, enggak, beda. Maksudnya kayak lagu-lagu zaman dulu, kayak Bruno Mars zaman-zaman dulu, atau enggak karya Beyonce zaman-zaman dulu yang gitu-gitu tuh. Mereka Tapi genre Y2K namanya. K-pop pun juga ini kan. K-pop juga bagus. Iya, termasuk Gen Z. Dan- Soalnya tadi malam kan baru ada NCT. Apa? NCT bener, Iya. NCT Dream. Apa NCT 127? Dream kalau nggak salah. Oh, Dream. Gue ngelihat apa namanya personil Dream kemarin di story teman-teman gue gitu. Dan ada satu yang unik dari bangsa Indonesia ini. Apa tuh Bang Messi? Genre jedak-jeduk, men. Oh, di dunia ini tenang aja. Mungkin dia buka. Oh ya guys. Ini adalah genre kesukaannya Emir. Ini parah, men. Kayak Parah. Emil tuh seneng banget sama ini. Walaupun tadi dia bilang dia disclaimer dia nggak suka kayak Bohong. bohong, nggak suka dugem katanya. Bohong. Tapi dia suka jeduk-jeduk, kayak ini anomali kehidupan di Indonesia. Gitu. Habis main bola dia bikin konten jedak-jeduk di lapangan. Dan gue nggak tahu kenapa ya jeduk-jeduk itu sangat familiar dengan Depok. Oh. Gue nggak tahu. Di dunia ini tenang aja. Bajingan kau Depok. Depok ini, Depok ini. men. Depok ini. men. Tapi ini juga jadi ini sih perbincangan juga di Gen Z sekarang. Kayak Depok itu sama kayak Ohio-nya Amerika, bro. Normal day in Depok. Normal day in Depok. Iya. Kasus COVID. Kasus Covid. Covid. Terus Pertama kali kan? Covid pertama di Depok. Depok. Betul. Tapi keren Iya. loh. Keren loh. Dari Milan Fashion Week juga gak sih? Itu yang Citayam itu, Hmm? dia juga dari Depok kan? berarti? Iya. Wow. Semuanya, men, dari situ, men. Apa perlu kita goreng lagi dia? Hey. Kalau Gue kita tahu lu nonton anjing. Bangsat. Sok minta di take down lagi ngentot. Wow. 1000 views. Wow. Isinya ngatain lu semua. Wow. Ya ntar gue di DM gue minta maaf ya. gue agak takut sebenarnya. Ya, kita damai aja lah. gitu, men. Kalau menurut lu gimana kalau tentang musik-musik kayak gitu? Kalau gue ngeliatnya lebih ke ini sih. Kalau Gen Z kan kayak K-pop tapi yang kayak BTS, ARMY, Hyungers gitu loh. Jadi yang kayak lu inget gak sih yang dia bilang apa namanya? Kopi kenangan. yang waktu Kopi kenangan jilbaban. Hah? Oh, gue tahu satu lagi. Seblak. Oh, info lihat Twitter. Apa lagi sih? Twitter. Oh iya, kacamata bulat sama Twitter. Betul. Yang kayak kalau Jimin diserang dikit kayak aku membelanya. Iya, benar. Jimin nggak kayak gitu, kamu tahu nggak sih? Betul. Padahal dia juga nggak tahu anjing. Kayak bapaknya aja tuh. Tahu ya. Si paling kenal. Tapi dia nggak bela bapaknya, bro. Kalau bapaknya lawan Jimin, lu lihat tuh dukung siapa tuh dia. Soalnya bapak yang pertama dulu. Itu di Gen Z loh. Itu bagian dari Gen Z, Fajar. Anjing. Gila itu transisi paling halus di dunia. Karena abis ini kita bakal ngomongin Fajar. Fajar dan kalangannya lah. Kalangannya. Maksudnya Set boy kan. Fajar and the Boys. Sad boy, man. Fajar and the Sad boy, Boys. man. Aku juga punya backsound. Wenggo. Enggak, kalau itu enggak. Gua serius ya. Apa? Gua nggak mau nge-hate Fajarnya. Gue juga enggak. Cuma maksudnya sayang aja gitu. Maksudnya yang dikasih Spotlight. airtime tuh yang kayak gitu. Betul. Sedangkan- Harusnya kayak di Pornhub itu kan banyak. Padahal gue pengen jawabnya tisu basah itu jawabannya. Hey, you Eliup Adit Dongki. Iya. Saya Thomas nih lu. Saya Thomas. Rendah Gak dia. nyampe. Gak nyampe deh. Anjing lucu banget lagi. Bangsat pada. Gitu, maksudnya kayak kan banyak newsworthy
sensasi lain gitu. Tapi yang masuk malah orang galauin cewek doang. Bener. Sampai nangis, sampai Bener. punya backsound kan anjing juga. Maksudnya kan banyak yang konten TikToknya berkualitas. Nah, Seperti Jaseng. ngomongin Jaseng nih ya, ngomongin Jaseng Jaseng. yang pertama dulu. Gini, gue ngeliat Gen Z itu anaknya juga oportunis sih. Bener. Gua ngeliatnya. Bener, Kayak- bener. Kayak siapa orang zaman dulu yang ngomongin kayak berpikir gitu di pikirannya mereka, kalau gua bikin video bisa dapat duit. Bener banget. Zaman Bener. dulu, bener banget. Iya sih. Kreatif Bener banget, banget, anak bener Gen Z itu banget, kreatif bener banget. Apa ya? Kalau menurut gue bukan cuma di TikTok atau bukan di sosial media ya. Sosial media kan main video. Itu maksudnya kayak bukan di TikTok doang. Tapi maksudnya kayak dari cara mereka berpikir untuk bikin duit tuh nggak konvensional gitu loh. Nggak yang kayak cuma oke korporat doang kok kerjanya. Oke, gitu. PNS gitu. Oke PNS, oke Hmm. gue tes gitu. Iya, Cuma gitu, bener-bener. tapi kayak gimana caranya gue bisa ngasilin duit dari apa yang gue suka. Bener Dan banget. itu yang gue suka dari Gen Z. Iya. Pikirannya tuh adaptif. Bener. Iya. Dan zaman sekarang kan juga duit datangnya dari mana-mana ya. Lu bikin Iya. konten kayak Fajar aja ada duitnya gitu. Bapak ya gimana? Bapak yang pertama dulu. Gitu. Gitu. Fajar aja dapet duit. backsound. Udah, gue capek bro. Nggak capek. JJ aja yang jalan di Citayam Fashion Week aja sekarang Terkenal. Sama siapa satu lagi siapa? Bonge. Bonge, ya kan? Bonge Iya, terkenal bener. gitu loh. Hmm. Jaseng terkenal. Ya, yang terkenal. Jelas. Visualize terkenal. Visualize terkenal juga. Aku kan? boleh juga nggak? Boleh. Andy Povin. Lagunya gimana? Kayak gini. Hey. Dengar ya guys. Thank you. Strip September. Thank you. Asik. Thank you. Gitu men. Iya. Jadi kalau menurut gua Gen Z itu kalau kesimpulannya adalah sangat kreatif men. Iya, gue setuju kalau itu. Sangat. Kalau ada real, satu real hal kreatif. positif yang bisa kita Oh simpulkan. jadi menurut lu Gen Z itu nggak ada positif? Oh kecuali enggak. kreatif? Maksudnya apa namanya? Ya tadi kan kita ngomongnya konotasinya dugem, Oh iya benar. segala macam gitu-gitu. Nah kalau misalkan ada satu yang bisa ada positif yang bisa kita ambil, itu anaknya positifnya bisa kreatif dan kayak bisa. Gua gimana caranya bisa bikin duit dari apa yang gue suka? Kayak Nice. gitu. Itu benar. Nice. Tapi kalau lu pernah encounter keanehan Gen Z gitu gak sih kalau di keseharian lu? Lu pengen tahu. Dalam bentuk apa? Dalam hal bentuk apapun itu, kayak misalkan lu bertemu dengan kalangan jamet, Oh. misalkan Gen Z itu kan Oh. kebanyakan jamet. Kalau gue bukan ketemu lagi sih. Jamet itu kebanyakan Gen Z. Kalau gue bukan ketemu lagi sih. Apa? Hey. Apa? Bukan ketemu lagi tapi Berteman. berteman. Bukan bermusuhan kan? Bukan bermusuhan. Hah? Menjalin hubungan baik. Kebetulan nggak baik kak. Oh nggak baik. Jadi gini, maksudnya keanehan-keanehan itu gue lihat juga dalam gaya mereka berpakaian, gitu loh. Maksudnya gimana nih? Gaya mereka berpakaian tuh aneh-aneh. Gen Z, sumpah, kayak random gitu. Contohnya? Kayak, bener. Kalau lu lihat generasi-generasi kayak milenial ya udah pakaiannya gitu doang, jujur. Terus gue baru pertama kali ngeliat mungkin di generasi Z ini yang pertama kali gue lihat mereka berani cross dress. Kayak Nah, Oh iya iya iya. cowok pakai tank top. Kayak produser kita pakai kain gitu kan. Tapi ya. itu unisex bro, masih masuk. Enggak, itu Ini nggak apa-apa, bener-bener itu yang nggak aneh gitu, yang kayak bukan aneh sih maksudnya, sorry ya. Cuma maksudnya gue nggak biasa liatnya. Iya. Nah, Gitu. iya. Kayak cowok pakai G-string, gue nggak biasa. liatnya. Wah, gue gak pernah lihat sih kalau yang itu Hey. ya. Hey. Anda melihatnya di mana kalau yang itu? Hey. Di Eropa itu lagi kampanye Tentang? Cross dress. Ah iya emang di Iya. Eropa lagi kampanye. Tapi maksud gue yang kayak kalau misalkan kayak cardigan itu kan masih bisa dipakai Iya, dua-duanya kan. iya. Tapi kalau misalkan kayak tank top, apalagi crop gitu loh. Iya. Itu yang kayak ini kayaknya bukan, ini nggak bisa dipakai. Kalau gue ngeliatnya ikonik orangnya itu Harry Styles nggak sih? Iya, oh iya bener. Iya. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya terserah sih. Iya, sebentar. Terserah lu. Karena ujung-ujungnya itu kan fashion. Iya. Iya. Dan kayak apapun yang lo suka ya lo pakai aja gitu. Iya bener. Kalau gue sukanya Vicky makanya gue pakai. Gimana? klarifikasi nih. Bener. Gitu loh. Kayak dan versatile sih pakaiannya juga, kayak itu kan kayak tadi cross dress juga. Terus yang kedua tuh mungkin kayak lu lihat sekarang lagi cewek-cewek ya. Cewek-cewek itu ada yang dandan lagi K-pop, ada yang dandan Oh, iya, kayak bener. Eropa, old money dress. Orang-orang pada ngomong kayak gitu sekarang, yang bajunya polo. Oh gue nggak tahu kalau itu. Yang gitu-gitu banyak referensi banget kalau anak-anak ini. Jadi
fashion sense-nya bagus banget sih. Dan balik lagi ke yang awal, kalau menurut gue Gen Z itu ya kreatif, Benar. Iya. nggak berpaku pada suatu pakem aja. Gitu. Sama ada satu lagi menurut gue. Gen Z itu yang paling melek sama mental health menurut gue. Itu dia. Itu bagus banget lagi. Iya itu menurut gue. Soalnya kayak orang tua kita gitu loh. Hmm. Pak aku merasa sedih. Ya kamu jarang sholat gitu. Pasti jawabannya kayak gitu. dihubung-hubunginnya kayak Iya pasti spiritual kayak ke gitu. agama gitu loh. Maksud gue kayak ada hal yang sebenarnya harus mungkin konsultasi berapa ini sekali untuk ngejaga mental kita Iya, bagus benar. gitu loh. Nah, itu bener banget sih. Iya harus. Itu bener sih. Iya paling soalnya kayak orang-orang tua dulu kan mungkin sedikit kan mungkin Sedikit. yang melek soal mental health anaknya gitu. Dan Gitu. kayak gue ngerasa kalau orang tua zaman dulu kan didikannya masih keras ya. Iya. Jadi kayak Hmm. apa namanya? Misalkan dia lagi stres atau lagi apa, kuliah, skripsi atau kerjaan atau apa. Pasti kan satu-satunya cara buat dia lewatin ya dengan dikuat-kuatin aja gitu kan. Iya, benar, Sedangkan kan kayak nggak semuanya orang punya kapasitas yang sama. Iya benar. Kayak mungkin gue nggak kuat, mungkin lu kuat. Mungkin gue nggak kuat, mungkin dia kuat gitu. Iya bener. Lewatinnya beda-beda. Nah kalau gue merasa sih mereka masih tabu aja. Iya, Expect anaknya lakukan hal yang sama. Iya. Expect anaknya juga kuat kayak dia dulu. Padahal kan eranya juga udah beda. Iya. Jadi kayak Persaingan juga lebih beda. Iya. Kita ngomongin locker sekarang nih. Kita lebih mikirin locker aja sih. Kayak Info. info locker. Info locker Bang Messi. Nah ngomongin tentang mental health nih, kan emang gue udah lepas kacamata ya, berarti gue udah nggak mode anak dugem lagi. Gue lepas sarung tangan. Berarti Jadi udah gue bukan atlet lagi. bukan atlet lagi. Jadi kita mau ngebahas yang mungkin bisa dibilang suatu hal yang umum mungkin kalau bisa dibilang di Gen Z sekarang ini itu tentang mental health issue. Deep, deep. Itu bukan Suara burung gitu ya. Nah, Suara burung. Jadi kalau gue ngeliatnya sekarang tuh mungkin kalau bisa dibilang banyak Gen Z yang mungkin kalau bisa dibilang memiliki tendensi untuk self diagnose. Ini Self diagnose apa tuh? Self diagnose kalau mereka misalkan depression, depresi. itu bener banget sih. Soalnya kayak tau gak sih ledekan yang kayak anjir baru juga disuruh angkat jemur udah nganggep depresi. Iya. Iya. Masa kayak gitu? Kayak gitu. Kan kayak bangsat anjing. Kayak dikit-dikit gini. Iya disuruh ngapel kayak aku kayaknya punya anger issue deh. Kayak gitu. Ya kan? Lu kalau disuruh angkat jemuran ya angkat bangsat gitu. Iya, maksud gua. maksudnya hal-hal yang ringan dibilang mental health, gue Iya. mental health gue masalah, padahal sebenarnya cuma burnout doang. Gitu loh. Kebanyakan iya kayak cuma capek doang gitu loh. Dan Dan sebenarnya jadi lebih kasihan sama orang yang benar-benar depresi kan. Iya, itu benar. maksudnya kayak bumerang juga buat maksudnya kan kita lagi anak zaman sekarang itu kan lagi ngangkat isu tentang mental health issue kan. Kalau misalkan anak-anak ini emang self proclaim dia itu dan self diagnose dia punya mental health issue kan kasihan sama orangnya bener-bener punya mental health Iya. issue. Takutnya orang-orang yang punya mental health issue beneran malah ikut dicap, Iya. self diagnose Self-diagnose, juga, diagnose juga, iya. iya. Depresi benar-benar disambung gara-gara apa? Iya, Mm-mm. benar. Gitu. Dan- Padahal kan cuma suruh ngepel doang anjing. Tapi gini kayak Hmm. lu bisa aja feeling depressed and actually being clinically depressed itu beda gitu. Tapi lu bisa Iya. aja sebagai orang normal feeling depressed Ah. bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya feeling depressed sudah kelebihan dari 2 minggu, udah 2 minggu nggak bisa fungsi, Get it check. iya, get a check gitu. Mulai Iya. dipertanyakan. Enggak, kalau misalkan kayak masalah get it check itu, gue sebenarnya nih, kalau gue kan sebenarnya alhamdulillah nggak pernah punya ada sesuatu yang mengganggu lah mental health-nya gitu. Mhm. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan lu tanya gue cara get it check kan gue nggak tahu tuh. Mhm. Nah emang kalau misalkan get it check itu sorry ya Zak ya. Gue tahu lu ada. Nah lu Ada apa lu tuh? ada lah. Big dongs. Hey, that's me boy. Enggak misalkan makanya kalau orang ada first step tuh kemana gitu. Nah sebelum ini gue pengen ngejabarin dulu ke anak-anak yang di sini yang nonton. Kalau di sini kan kita punya teman namanya Zaki. Nah Zaki ini mungkin kalau bisa dibilang ada kasusnya mungkin kalau bisa dibilang sering ke psikolog lah kalau bisa halusnya. Sering ke psikolog lah gitu. Jadi paham banget nih soal mental health gitu. Bukan self diagnose Iya. nih gitu. Gimana Bang Zaki? Kasusnya siapa dulu? Kasusnya Apakah orang di atas 25? Apakah orang sudah bekerja? Apakah anak kuliah? Apakah Gua anak kasih SD? skenario aja gini ya. gini. Skenario. Gue pengen touch-nya gini aja. Untuk anak-anak yang kuliah deh.
Ya. Itu kan umur-umur di Umurnya. ya. Target Nah. market kita. Iya, kalian saya tahu kalian anak SMA, anak kuliah yang gabut nonton kita. Tapi ini Soalnya- kita gabutnya informatif ini. Informatif. Ya. Gabut informatif ini. Kita gabut mengedukasi, enggak juga sih, kita nggak bisa menggurui juga sih, kita nggak punya credentials, tapi ya berdasarkan pengalaman aja. Iya, oke. Jadi di pokok rata anak di atas 15 di bawah 22 ya. Iya, kayak gitu. Subur. Sobat. Oke, di atas 15 di bawah 22. Yang paling pertama bisa lu lakukan adalah lu ngecek dulu lu dekat sama keluarga apa enggak. Oke. Itu setidaknya lu harus tahu itu. Lu dekat sama keluarga apa enggak? Lu trust enggak sama kondisi lu ini untuk dikasih tahu ke keluarga. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin akan lebih baik lu ngasih tahu ke orang yang lebih mapan, yang lebih mumpuni, dan Lo mereka percaya? nggak punya emotional attachment ke lu. Karena biasanya kalau misalnya orang punya emotional attachment lebih cenderung ngasih perspektif yang bias kan. Jadi lu lebih pengen lu sepasang mata yang masih fresh terhadap hidup lu gitu. Jadi Basically, mereka nggak ngejudge. lu pengen orang yang netral dibanding hype man gitu. Betul. Mending orang yang netral. Karena mereka yang kayak bakal lebih direct ke lu dan bakal lebih kayak kalau misalnya ngebantu nggak ada ulterior motifnya gitu loh. Gitu. Ya, yang In sense. Nah, Oke, tapi betul. kasusnya kalau untuk orang-orang di umur anak kuliahan itu biasanya sih ke konselor sih di kampusnya. Oke. Kalau paling- menyediakan. Kalau menyediakan dan kebetulan kan nggak semua kampus di Indonesia menyediakan ya. Ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya nggak bisa ke konselor, gue bahas yang konselor dulu. Jadi kalau misalnya lu bingung mau ke siapa, mending ke konselor dulu. Kasih tahu dulu ini nge-affect kehidupan lu dalam segi apa nih? Apakah dalam kayak pertemanan doang? Apakah juga ngaruh ke nilai segala macem? Biasanya kalau misalnya dari segi pertemanan doang, tapi akademik lu masih keangkat gitu ya, kan masih agak lumayan ya Iya. gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai nge-affect ke all across the board masalah kehidupan lu, mungkin ada baiknya lu minta referensi dari mereka ke orang-orang profesional untuk di link up aja gitu, minta linknya aja. Karena bagi gue yang susah untuk orang-orang seumuran kita untuk ke profesional itu adalah sebenarnya ada dua hal. Satu, kita nggak punya koneksi, kayak beneran nggak tahu mau mulai kemana. Yang kedua adalah niat. Dan biasanya sepasang mata baru itu yang memperkuat niat kita untuk datang ke minta pertolongan profesional gitu loh. Sebenarnya gitu. Kan ya, kalau bisa dibilang first step itu yang paling susah ya. First step yang paling susah memang, jujur. Dan kalau misalnya ini disclaimer ya, bukan disclaimer tapi kayak beware of this aja. Kalau misalnya kalian ada yang pengen maju dan ketemu profesional gitu, jangan berharap ketemu profesional di hari pertama lu langsung kena diagnosis sesuatu. Jangan berharap kalau misalnya di hari pertama lu tuh langsung tahu lu sakit apa gitu. Mungkin yang bisa lo lakukan setidaknya paling kecil, lu harus rela untuk unlearning yourself to relearn yourself sama si guidance yang dikasih psikolognya gitu biasanya sih. Kayak forget everything you know about yourself gitu ya. Ya. Start from a clean slate aja gitu. Oke. Ini insightful banget. Gila, Bro. Lu tau gak gue kayak dia lagi di kelas ini sebenarnya. Iya. Tapi Gua juga. emang gue beneran jadi baru tahu kayak gitu Iya, caranya. sama gue juga. Dan tapi itu biasanya dari pengalaman gue sendiri dan dari beberapa teman gue yang ke psikolog juga, mereka menyadari hal itu yang kayak harus unlearn baru relearn lagi. Itu kayak setelah mereka agak lama ke psikolog baru, oh ternyata selama ini gue ke psikolog niatannya salah ya, harusnya gue mencoba untuk belajar lagi tentang diri gue dulu gitu loh sebelum gue mau nge-tackle si masalah Permasalahan mentalnya ini. ini gitu. Itu tadi kalau misalnya dari jalur konselor ya. Dan kalau misalnya kampusnya cukup kalau misalnya kampusnya cukup baik atau konselornya cukup baik, pasti dicarikan link kok. Nah, yang masalah kedua, kalau misalnya kasusnya kampus lu nggak punya konselor, Iya, Atau- banyak kan gitu. atau kampus lu konselornya agak kurang bagus untuk konsel akademik tapi nggak bagus untuk kayak social life Iya. dan lain-lain, Oke. ini bodoh tapi lu hanya bisa bersandar ke teman atau keluarga. What Dan- if Ini bener sih, maksudnya kayak kebanyakan PTN itu emang mereka menyediakan. Tapi kan emang banyak ya kalau sekarang ya pengen konsol atau kayak gimana gitu. Demand-nya lebih tinggi daripada demand-nya- orangnya. Iya, Daripada demand lebih tinggi manpower. daripada manpowernya. Jadi kayak untuk orang-orang yang di sana yang di luar sana yang kayak misalkan emang belum punya kesempatan untuk kayak ketemu sama mereka secara langsung, konselor-konselor yang ada di kampus ya, atau enggak di SMA mungkin, kalau masih SMA, kuliah atau nggak mungkin kerja. Ya, tadi yang dibilang Zaki, gimana Zak? Apa? Kalau
belum bisa ke mereka ke yang profesional ya Kalau- coba bersender Iya, kepada kalau misalnya lu nggak ada teman. jalur counselor dan susah ke profesional ya lu cuma bisa bersandar ke teman dan keluarga. Hmm. Kalau misalnya keluarga juga bukan opsi, ya udah sama teman aja. Terus ada 2 jalur lagi nih. Lu mau jalur berduit apa jalur nggak berduit? kita ngomongin yang Susah nih soalnya. Iya, yang Soal- nggak berduit, yang nggak berduit coba. Soalnya gini, kalau misalnya duitnya kurang cukup, ada sekitar setidaknya 5 sampai 7 puskesmas di Jakarta. Ini kita ngomongin strictly di Jakarta ya. Daerah Iya, lain gua nggak oke. tahu. Iya. Strictly di daerah Jakarta ada 5 sampai 7 puskesmas besar yang Oke. menyediakan tempat konseling gitu. Jadi kayak dokter Oh. kayak dokter harian apa sih namanya? Dokter rawat jalan gitu. Dokter jalan, Kayak dokter umum, harian umum. Tapi buat masalah gini. Dan Oh. biasanya kayak bisa di cover BPJS tahu gua. Dan kalau misalnya bayar pun nggak nyampe 150.000. Oh, bagus bagus. Which is menurut gua quite affordable. Hmm. Tapi ini kita ngomongin psikolog ya, bukan ke psikiater. Ini kita ngomongin ke psikolog. Oke. Jadi ya gitu, paling bisa lewat jalur BPJS. Tapi kalau misalnya lu kebetulan lebih berada dan lebih pengen penanganan lebih cepat dan nggak mau urusan birokrasi BPJS dan lain-lain kan, kalau ngurusin BPJS lama ya, susah Lama. ngantri segala macam gitu. Kalau misalnya lu agak cukup berduit, lu bisa langsung ke orang-orang seperti di misalnya kayak ada psikolog ternama gitu, misalnya kayak I don't know, Sani Budiantini atau anaknya atau siapa gitu. Lu bisa datang ke mereka, tapi rate-nya biasanya di atas 500.000. Oke. Begitu. Jadi rate di kalau ini kita balik lagi ngomongin strictly di Jakarta. Rate Jakarta tuh sekitar 400 sampai sejuta lah buat sekitar 45 sampai 50 menit sesi. Gitu. Dan kalau misalnya jalur itu lu susah untuk ngelakuinnya karena mungkin lu susah datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas atau lu susah ke psikolog karena lu nggak punya temen untuk maju bareng untuk nemenin lu ke tempatnya actually datang ke psikolognya, lu bisa juga lewat online. Oh, Ada banyak caranya. Ada beberapa konseling online yang menyediakan fasilitas buat ya ruang bicara lah gitu. Ruang bicara yang netral dan tapi tarifnya juga sama. Sekitar 400 sampai 700-an. Gitu. Mau nanya Pak Guru, Yo, kalau Better Help itu Better Help kan? BetterHelp tahu tapi nggak nyampe Indonesia kan? Oh nggak nyampe ya? Kayaknya nggak nyampe deh. Oke, tapi Oh gini. Nyampe di Indonesia tapi gini. Lebih baik lu ketemu psikolog yang tahu demografi negara lu sendiri. Oh, iya. Jadi iya, tahu iya. struggle-nya, Mhm. tahu sosioekonomiknya, Mhm. ya pokoknya tahu latar demografinya lah gitu. Itu akan lebih baik daripada lu kayak konsul misalnya sama dokter yang di Amerika gitu. Karena mereka nggak tahu problem kita di mana, nggak tahu norma kita gimana, nggak tahu culture kita gimana. Mungkin sesuatu yang tabu bagi kita nggak tabu bagi mereka gitu. Bagus benar. Tapi benar sih. Ya, benar, Ini itu insightful Mas Zaki adalah salah satu contoh Gen Z yang melek tentang banget. mental health. Shout out to Mr. Zaki. Ya kalau contoh yang enggak melek ya yang tadi ya. Yang mana tuh? Ngomong gue broken home padahal cuma dimarahin doang sama bapaknya Iya. kagak Iya. ngangkat cucian gitu kan kayak Gua depresi. apa Padahal- depresi? Gua stres skripsi, padahal nggak disentuh aja nih. Iya bener. Malah males. Padahal males. Padahal males. skripsimu. Kerjakan skripsimu nak. Kamu malah nonton kita nggak apa-apa. Apa? Refreshing. Sambil kerjain. Iya, ambil kerjain. Atau enggak tisu basah jadiin judulnya Apa tuh? pengaruh tisu basah Terhadap mental Gen Z ya. Gitu, Bro. Gue yakin lu nggak lulus. Iya, pasti. tisu basah. Ntar dia kiranya ini. Ntar pembimbingnya kiranya ini. Iya. Geblek. Nah, ngomongin tentang yang terakhir nih. Apa tuh bang? Lagi booming banget nih. Apa tuh mas? Ini loh, Agnes mau nikah. Agnesnya Ah, tapi nggak mau iya. nikah yang ini. Oh maunya. Karena masih kecil kebetulan ya. Maunya stay di mobil dia. Maunya stay di mobil. Aduh domba. Aduh domba. Dia ini tau lah, dia keturunan dari ini Belanda, Davide Timpera emang. Menjiwai banget. Video Impera. Iya. Tahu lagi nyet. apaan. Davide Timpera banget Divide and anaknya. Conquer kan? Yoi. David kan namanya sama aja. Semuanya align. Lain semua bro. Ini lagi belajar sejarah sebenarnya kita dimelekin terhadap sejarah. Gila men. Gitu loh. Nah kalau bisa dibilang yang kasus ini si Mario Bros, Yahoo. Agnes Monica, cinta ini gitu, sama si Dear David ini, kalau bisa dibilang ada Emir Mahira. bukan Dear David Emir Wilanda. Oh. Emir Wilanda di Dear David kan lu main kan kemarin Kebetulan gue jadi Shananya. cerasi namanya. Aku suka Emir Mahira sama. Jadi kalau bisa dibilang ini orang kalau bisa dibilang ya dua orang yang terlibat ini punya Mungkin ya, issues lah, mungkin. issues. Ya issues. Bukan gue nggak bisa bilang dia punya mental health tapi maksudnya punya issues.
Sholatlah Kita kau. harus sholat. Sholatlah engkau. Nah, tadi kita break azan dulu ya. Iya. Kita tadi sholat jamaah loh. Iya. Kita sholat jamaah Iya. bareng-bareng di masjid. Berapa orang ya? Nih kita bareng-bareng sholat. Terus imamnya tadi emir pakai baju ini. Pakai baju ini. Bener. Anak Alizar emang. Tapi perasaan lu belum mandi wajib. Ah, mampus. Jadi kalau kita hari ini kayaknya udah sampai sini aja ya. Kita pengen nyimpulin aja nih untuk hari ini kita tadi bahas apa aja tentang Gen Z gitu. Yang pertama, Gen Z itu adalah tipikal anak-anak yang kreatif sebenarnya. Itu gue setuju. Positif banget sih kalau menurut gua. Terbuka, open minded deh kalau menurut gua. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, maksudnya kalau di Indonesia juga ada di beberapa yang judgmental juga, maksudnya Iya. as a whole group gitu, anak-anaknya kreatif, open minded, dan yang ketiga itu mungkin anak-anak Indonesia lagi berusaha untuk melek terhadap mental health issue. Betul. Lagi berusaha untuk melek terhadap mental health issue, tapi namanya juga berusaha kan, Mm. nggak bisa langsung benar Gak lah. apa-apa. Tadi udah di-clearin juga sama Zaki kan, Betul. gitu loh tentang apa? Ya boleh. Apa klarifikasi aja sih? Tadi kan ada yang bilang ya, spiritual bukan suatu hal yang salah loh. Iya, bener. 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 Takutnya Takutnya kayak anjir kok ini konten malah bilang spiritual. Enggak. Kok Itu nggak salah, cuma Iya. kita butuh cara yang lebih logik. Iya. Ah. Kayak sebenarnya gini loh, kalau misalkan kayak bokap lu bilang kamu kurang sholat kali ya, ada benernya. Bener. Jadi gue boleh Masalah. clear up nggak biar Iya, enak boleh. aja. Jadi sebenarnya masalah mental itu kan sesuatu yang metafisik, kayak cinta gitu. Lu nggak bisa gambarin, lu nggak bisa deskripsikan, lu nggak bisa gambar, lu nggak bisa lu apain, cuma bisa lu feeling doang gitu kan. Dan biasanya experience itu unique to each every person kan. Jadi yang bikin susah untuk orang yang belum pernah ngerasain untuk mencoba relate adalah ini. Oh ya, jadi gini. Jadi si siapa namanya mental issues ini tuh bukan kehadiran mental health issues itu bukan hanya datang dari 1-2 faktor, tapi faktornya itu multivariate banget gitu loh. Banyak banget faktornya, dan kombinasi dari beberapa faktor, misalnya A gabung B gabung C atau A gabung C gabung D, hasilnya tuh akan beda, dan hasilnya itu setiap individu itu akan beda juga gitu. Tapi mental health issues itu tetap ada. Tapi kalau misalnya tadi si Hasan bilang atau enggak si Emir bilang yang kayak ada benernya, kalau misalnya agama itu bermain peran atau ketebalan iman itu bermain peran, iya bermain peran, tapi bukan berarti Solutif. bukan berarti Solutif secara maksudnya secara bukan general. berarti dia whole gara-gara Iya, itu doang karena gitu. Bukan itu karena doang. kayak misalkan udah tetap sholat 5 waktu sembuh gitu. Iya, bukan berarti kalau misalnya lu sholat 5 waktu, bukan berarti kalau misalnya lu kunut tiap pagi, bukan berarti kalau misalnya lu tahajud tiap pagi, bukan berarti lu bakal sembuh juga gitu. Harus lebih holistic approach-nya. Iya. Iya benar Gitu sih sih. benar. Kunut. Apa? Ya, jadi segitu aja. Kasihan anak orang. Ya, Ada yang mau ngomong lagi, Kenapa? Tarik Bang. Oke, jadi terkait masalah agama juga, bahwa agama itu kan sebenarnya umum ya dia in general. Jadi lebih spesifiknya itu ya lu harus menentukan sendiri apa permasalahan lu. Nah, ikhtiar lu untuk masalah permasalahan itu ya lu tetap harus ke psikolog gitu. Iya. Yang lu bisa diusahakan oleh manusia itu. Nah, masalah sembuh apa enggak itu kan nanti dengan sendirinya oleh Tuhan melalui psikolog atau psikiater tuh akan menyembuhkan lu. Jadi agama itu tetap lu harus nggak boleh diabaikan, karena bagaimanapun agama itu Betul. membimbing lu. Cuman lebih spesifiknya ya lu harus berusaha kayak inilah, kayak agama Al-Quran nuntun kita sholat, tapi kan tata cara sholatnya itu kan melalui pertimbangan ijtima dari ulama-ulama gitu. Ya, woi, itu dia. Berarti moto kita sekarang dirubah. Apa tuh? Allah yang pertama dulu. Keren banget. Keren. Jadi kesimpulannya itu tadi kita hari ini rame-rame ya. Ya. Ada gua, ada lu, ada mereka juga di belakang layar gitu. Itulah serunya kita untuk hari ini ya. Hey. Sangat kompak, sangat baik, sangat Positif. Insightful. positif. Iya. Walaupun yang tidak positif itu Rubicon. Nah, Mobilnya itu terlalu mahal maksud gua betul. gitu. Siapa Masih di bawah. Jit? Apa? Siapa Rubicon? Ada punya Mario Bros. Yahoo! Gitu. Bangke, Jadi bangke. so far untuk hari ini segitu aja. Kita bakal kalau kalian pengen tahu tentang Gen Z lainnya,
tentang info-info Gen Z lainnya kita bakal bahas itu di season 2. Iya, nggak menutup kemungkinan kita buat touch on ini lagi gitu ya. Jadi ini officially kayak confirm gitu season 2. Wah, Season 2. Tsubasa di season 2. Season 2. Wow. Apa yang berbeda? Nanti kita Apa coba yang baru? dong. Hey. Makanya kalian harus nungguin setiap episode kayak anjir tiba-tiba udah season 2 gitu. Gitu loh. Udah kayak kita segitu aja dan don't forget to follow our socials. Ya, socials kita ada di Instagram, TikTok, YouTube. Kalau Instagram namanya Basahin Tisu. Yoi. Kalau di TikTok namanya Tisu Tisu Basa Basa Podcast. Podcast. Kalau Tisu di Basa YouTube Podcast. namanya Tisu Basa. Jadi bisa di subscribe, di follow, di like, komen, subscribe, follow, komen. Oh udah semua. Udah. Sama kalau misalkan kalian pengen follow Instagram kita, itu ada di Instagram kita yang tisu basah ya, basahin tisu @basahin tisu. Di situ ada sosialnya gua, sosialnya Emir, sosialnya yang lain juga gitu. Oh ya, dan terakhir kita udah mulai aktif lagi nih, udah mulai lebih aktif di TikTok dan di Instagram. Kalian bisa kalau ingin terhibur dan ingin teaser untuk episode selanjutnya, you can head down there boys. Yo, udah. Kalau dari gua hari ini, dari Emir juga hari ini dan dari yang kru di belakang kamera hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next episode. Dadah. Sampai jumpa. Goodbye. Bye.